Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa yang kami hormati, kami hadir dengan sebuah kabar penting dalam format siaran resmi. Pencairan rapel pensiunan, gelombang pertama kini dijadwalkan pada tanggal 5 Desember. Dengan izin Allah, kami akan menyampaikan penjelasan lengkap, runtut, dan mudah dipahami, khususnya bagi Bapak Ibu pensiunan ASN, TNI, dan POLRI di seluruh Indonesia. Informasi ini sangat dinantikan, dan insya Allah penjelasan berikut akan memberikan ketenangan dan kejelasan. Selanjutnya, kami sampaikan bahwa kabar mengenai pencairan rapel pensiunan ini bukan lagi sekadar isu atau potongan informasi dari media sosial. Sinyal kuat kini datang langsung dari dua lembaga yang paling bertanggung jawab dalam pembayaran hak pensiun, Taspen, yang menangani pensiunan ASN dan pejabat negara, serta Asabri yang mengelola pensiunan TNI dan POLRI. Kedua lembaga ini setiap bulan memastikan hak Bapak Ibu masuk ke rekening tanpa terlambat. Karena itulah, ketika mereka menyatakan bahwa proses pencairan rapel sudah memasuki tahap akhir, informasi tersebut memiliki bobot penting dan layak menjadi perhatian kita semua. Berikut ini kami sampaikan pengantar singkat mengenai persoalan yang sempat menimbulkan tanda tanya. Banyak dari Bapak Ibu yang bertanya, mengapa rapel ini tertunda? Mengapa proses perhitungan anggaran memakan waktu lebih panjang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya? Dan mengapa pencairan harus dilakukan secara bergelombang? Semua pertanyaan ini wajar dan insya Allah akan kami jelaskan setahap demi setahap. Kemudian, untuk memahami duduk perkaranya, kita perlu melihat proses dari awal. Setiap kali pemerintah menetapkan kenaikan gaji pokok atau penyesuaian pensiun, perhitungannya tidak dapat langsung diproses dalam waktu singkat. Ada prosedur besar yang melibatkan jutaan data, dari pegawai aktif, pensiunan reguler, pensiunan janda duda, hingga pensiunan dengan kategori khusus. Semua data harus diselaraskan agar tidak terjadi kesalahan bayar, baik kelebihan maupun kekurangan. Dengan jumlah pensiunan yang melebihi 3,5 juta orang, kesalahan satu angka dapat menimbulkan dampak nasional. Karena itulah, kehati-hatian menjadi faktor utama. Setelah itu, perlu dipahami pula bahwa Taspen dan Asabri tidak dapat langsung membayarkan rapel hanya karena pemerintah mengumumkan kenaikan. Mereka harus menunggu selesainya regulasi, terutama peraturan pemerintah, PP, dan aturan turunannya. Dokumen ini tidak bisa tergesa-gesa karena harus sinkron dengan APBN, laporan keuangan kementerian terkait, serta validasi akhir dari Kementerian Keuangan. Proses inilah yang sering mempengaruhi kecepatan pencairan. Berikut ini kami jelaskan mengapa tahun 2025 menjadi periode yang lebih rumit. Banyak program strategis baru masuk ke dalam APBN, seperti penyempurnaan program pensiun, kenaikan TPP ASN, dan tambahan tunjangan untuk TNI Polri. Ada pula kebijakan baru terkait hak pensiunan janda duda. Dengan banyaknya program baru, Kementerian Keuangan harus lebih hati-hati dalam menetapkan alokasi anggaran agar tetap sesuai batas fiskal dan tidak menimbulkan defisit berlebih. Karena itu, ketika Kementerian Keuangan memberi sinyal bahwa perhitungan rapel hampir tuntas, itu merupakan capaian besar setelah proses panjang. Taspen menjelaskan bahwa salah satu penyebab keterlambatan ialah rekonsiliasi data ganda dari beberapa instansi daerah yang baru selesai pada pertengahan tahun. Ribuan data pensiunan juga harus diverifikasi ulang karena adanya perubahan status atau dokumen penunjang yang kini disesuaikan dengan sistem baru. Dengan demikian, proses menjadi lebih panjang, namun sekaligus lebih akurat. Selanjutnya, kami masuk pada informasi yang paling banyak ditunggu. Pencairan gelombang pertama dijadwalkan pada 5 Desember. Banyak yang bertanya, mengapa harus ada gelombang? Mengapa tidak sekaligus saja? Alasannya sangat logis, untuk menghindari overload sistem dan memastikan setiap transaksi berjalan lancar. Dalam beberapa tahun sebelumnya, pernah terjadi sistem down ketika jutaan transaksi dicairkan dalam satu hari. Karena pengalaman itu, pembayaran kini dibagi ke beberapa gelombang sesuai kategori data. Biasanya, gelombang pertama terdiri dari pensiunan reguler yang datanya sudah 100% valid. Gelombang berikutnya mencakup pensiunan janda duda, pensiunan kategori khusus, dan penerima non-reguler. Jarak antar gelombang biasanya hanya beberapa hari kerja, insya Allah tidak lama. Menurut informasi yang beredar dari pejabat Taspen, tanggal 5 Desember dipilih karena sistem telah dipastikan stabil setelah upgrade besar-besaran yang dilakukan di pertengahan tahun. Artinya, sistem siap, anggaran siap, dan perhitungan telah selesai. Tinggal menunggu waktu pencairan saja.
Berikut ini kami sampaikan mengenai salah satu pertanyaan terbesar. Berapa perkiraan nominal rapelnya? Perlu ditekankan bahwa besarannya berbeda-beda tergantung golongan, masa kerja, dan status penerima. Analis memperkirakan bahwa rapel tahun ini lebih besar daripada tahun sebelumnya karena kenaikan gaji pokok yang juga lebih signifikan. Untuk gambaran umum, pensiunan golongan rendah diperkirakan menerima mulai dari sekitar 1 hingga 2 juta rupiah. Golongan menengah diperkirakan berada di kisaran 3 hingga 5 juta rupiah. Golongan tinggi berpotensi menerima lebih besar dari itu. Namun angka-angka tersebut belum resmi. Pemerintah baru akan mengumumkan nominal final setelah Taspen dan Asabri merampungkan seluruh perhitungan. Selain itu, rapel bukan hanya selisih 1 bulan. Jika kenaikan berlaku sejak Januari tetapi pencairan dilakukan pada Desember, maka rapel mencakup sekitar 9-10 bulan. Inilah yang membuat nominalnya terasa besar dan sangat berarti bagi para pensiunan, terlebih di tengah naiknya harga kebutuhan pokok dan biaya kesehatan. Selanjutnya, ada faktor politik dan pengawasan publik. DPR menerima banyak laporan dari masyarakat mengenai belum jelasnya waktu pencairan rapel. Karena itu, DPR mendesak pemerintah untuk memberi timeline pasti. Penetapan tanggal 5 Desember bukan keputusan spontan, melainkan hasil koordinasi lintas lembaga dan penyesuaian fiskal terbaru. Berikut ini kami jelaskan apa saja yang perlu Bapak Ibu lakukan. Syukurlah, proses pencairan sangat sederhana dan tidak memerlukan kedatangan ke kantor Taspen atau Asabri. Semua diproses otomatis melalui sistem. Yang penting adalah memastikan bahwa rekening Bapak Ibu masih aktif dan tidak ada perubahan nomor rekening atau pergantian bank yang belum dilaporkan. Jika ada perubahan data, segera lakukan pelaporan agar pembayaran tidak tertunda. Untuk pensiunan janda duda, prosesnya sedikit lebih panjang karena data sering memerlukan verifikasi tambahan. Namun hak mereka tetap sama dan tetap dicairkan. Biasanya hanya berbeda beberapa hari dari gelombang pertama. Setelah itu, kami perlu menyampaikan bahwa transparansi adalah hal yang sangat dinantikan para pensiunan dari pemerintah. Ketika informasi resmi terlambat, masyarakat beralih ke sumber-sumber alternatif termasuk kanal media seperti ini, yang berusaha menyampaikan pembaruan dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Kemudian, perlu juga disampaikan bahwa pemerintah sedang meninjau ulang beberapa program menuju APBN 2026. Ada kemungkinan dilakukan reformasi dalam mekanisme kenaikan pensiun tahunan. Jika demikian, rapel ini bisa menjadi salah satu kebijakan terakhir sebelum sistem baru diterapkan. Karena itu, pemerintah ingin seluruh proses rapel diselesaikan sebelum pergantian sistem. Dengan demikian, pemirsa yang kami hormati, seluruh informasi yang kami sampaikan hari ini semoga memberikan ketenangan. Insya Allah pencairan gelombang pertama pada 5 Desember berjalan baik dan membawa manfaat bagi Bapak Ibu semua. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Bapak Ibu dalam siaran ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, kelapangan rezeki, dan kesabaran dalam menghadapi segala urusan. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar Bapak Ibu tidak ketinggalan update resmi berikutnya. Insya Allah kami akan terus menghadirkan informasi terbaru dalam siaran mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.